Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Belajar Komputer. Pada pembelajaran hari ini, kita akan membahas salah satu menu yang terdapat pada Microsoft Word, yaitu menu Home. Nah, di menu Home ini terdapat banyak fitur yang bisa kita gunakan. Salah satunya kita bisa mengubah huruf, menebalkan huruf, memilihkan huruf, dan lain-lainnya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini. Nah, di clipboard ini terdekat copy dan format pointer. Untuk paste itu gunanya untuk menempelkan tulisan yang telah kita salin. Untuk cut itu fungsinya untuk memotong atau memindahkan teks. Copy itu gunanya untuk menyalin teks gambar. Nah, untuk format pointer itu fungsinya menyalin format yang sudah ada ke paragraf atau tulisan agar memiliki format yang sama. Contohnya itu seperti ini. Untuk copy itu contohnya bikin dulu teks. Nah, lalu blok terlebih dahulu teks itu, tekan Ctrl+C atau bisa juga dengan mengklik kanan lalu copy. Nah, pindahkan ke sini, otomatis teks tadi akan menjadi dua. Nah, untuk cut itu fungsinya tadi kan untuk memotong teks. Nah, blok terlebih dahulu lalu tekan Ctrl+X, maka otomatis teks yang tadi kita blok itu akan berpindah. Nah, untuk format pointer itu tadi kan gunanya untuk menyalin format yang sudah ada ke paragraf agar memiliki format yang sama. Nah, contohnya itu ini, salin dulu paragraf yang sudah ada. Contohnya kita menyalin Microsoft ini, lalu pastikan ke sini. Kita bikin dua paragraf. Blok terlebih dahulu, klik format pointer, tekan ke sini. Nah, otomatis paragraf yang kedua akan terubah secara otomatis. Nah, di font ini terdapat font type. Font type itu untuk mengatur tipe atau jenis huruf yang kita gunakan. Contohnya itu seperti ini. Di sini kita bisa mengubah tipe huruf yang kita inginkan, misal Times X Roman, atau yang lain-lainnya. Pada umumnya untuk enkripsi memakai tipe huruf ini. Untuk font size ini gunanya memperbesar atau memperkecilkan huruf, tergantung selera masing-masing. Ini sama fungsinya, memperbesar, ini memperkecil. Nah, ini untuk bisa memperbesar semua huruf, untuk memperkecilkan semua huruf, ini untuk kecilkan huruf. Nah, kalau ini kita satu memperkecilkan semua huruf. Kalau yang B box ini gunanya untuk menebalkan huruf. Kalau I dan ini untuk memiringkan semua huruf. Langsung blok. Coba contohnya. Kalau U ini gunanya untuk memberi garis bawah pada teks, yaitu seperti ini, blok terlebih dahulu maka teks tersebut. Untuk strike hole itu mencoret atau memberi garis di tengah teks. Nah, contohnya itu seperti ini, blok terlebih dahulu saya hilangin dulu garis bawah, kan ini, maka
dia akan memberi garis di tengah teks. Kalau ini pada rata-ratanya untuk membuat rumus. Yang kedua terlebih dahulu. Nah, contohnya. Nah, seperti itu contoh. Atau text effect and seperti itu gunanya untuk memberikan bayangan atau sinar pada tulisan. Nah, biasanya untuk style sih gunanya. Kita praktekkan contohnya. Terlihat dia memberi bayangan pada ini. Lalu ini gunanya untuk memberikan warna pada background. Ini untuk memberikan warna pada teks. Oke, itu kegunaan masing-masing dari terdapat pada font ini. Selanjutnya kita akan membahas paragraf. Paragraf itu fungsinya mengatur paragraf seperti posisi kata kiri, kanan, tengah. Nah, ini ada bullets. Bullets itu untuk membuat titik untuk memindai poin-poin penting. Contohnya itu seperti ini. Sini kita akan membuat poin-poin penting pada paragraf belajar komputer. Itu seperti ini. Sementara untuk numerik itu digunakan untuk mengatur atau memberi, kita bisa memberi nomor pada paragraf atau memberi angka dan lain-lainnya. Jadi terdapat banyak menu yang bisa kita gunakan. Nah, untuk multi level list itu biasa digunakan untuk pembuatan daftar isi. Ini seperti ini. Nah, untuk distract indent itu menggeser paragraf menjerok ke dalam. Contohnya seperti ini. Karena ini telah menjorok ke dalam, jadi tidak bisa. Nah, ini untuk menjorok ke kiri. Ini gunanya sampai hampir sama dengan tabs, dengan menekan tab. Nah, kalau A ini sort ini memiliki fungsi mengatur list kalimat ataupun paragraf seperti mengurutkan sesuai dengan nomor, tanggal ataupun urutan huruf. Nah, ini contoh dari sort itu. Misalnya kita membuat angka yang tidak berurutan. Klik ini, lalu memberi label, lalu oke. Nah, otomatis dia akan menguruskan angka tersebut. Nah, untuk show atau hide ini gunanya untuk memunculkan atau menyembunyikan tanda. Contohnya itu seperti ini. Nah, terdapat tanda-tanda. Enter ini ada tanda. Nah, untuk Alex left ini gunanya untuk tulisan agar rata kiri. Kalau ini center untuk merata kanankan tulisan.
Saya pakainya itu rata tengah, sementara ini gunanya untuk tulisan itu menjadi rata kanan. Contohnya itu seperti ini. Belajar komputer. Nah, ini gunanya untuk tadi untuk meratakan tengah tulisan. Ini untuk kiri, merata kirikan tulisan. Sementara untuk Justin ini gunanya menjadi agar tulisan ini menjadi rata kanan dan rata kiri. Nah, kalau line dan paragraf ini gunanya untuk mengatur jarak antar paragraf. Contohnya ini kita bisa mengatur jaraknya. Nah, itu contohnya. Kalau ini untuk memberi warna atau background. Kalau ini untuk memberi tabel. Tergantung sesuai kebutuhan. Nah, lanjut kita pada menu style. Style ini fungsinya untuk mengatur format penulisan. Ada berbagai macam format yang bisa kita gunakan di sini sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Ini. Nah, untuk file ini gunanya untuk mencari kalimat. Contohnya itu seperti ini. Cari gunanya tadi kan untuk mencari kalimat. Ini ketik belajar, otomatis kalimat itu yang akan ditandai. Untuk replace itu gunanya untuk mengganti atau mengubah banyak kata yang sama sekaligus secara otomatis. Nah, contohnya itu seperti ini. Ini kata yang salah. Nah, ini kata yang betul. Kita mau mengubah semua kata ini menjadi kata komputer. Dengan tekan replace, kata di atas itu kita masukkan kata yang salah. Nah, di bawah ini kata yang mau kita ubah. Otomatis kata yang tadi yang teks pertama dengan teks kedua ini akan berubah secara rata. Untuk teks yang ketiga ini kan berbeda tadi. Kita mengubah, tinggal kita samain aja tulisannya. Lalu kita refresh kembali. Nah, otomatis ini akan berubah. Nah, mungkin cukup sekian dari pembelajaran saya. Cukup, dan terima kasih.